Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama papa, dan selamat pagi bapak ibu guru semua. Kembali lagi kita dalam ibadah PIK hari ini. Sukacita, mari kita bersukacita di dalam ibadah kita pagi ini. Siapkan hatimu, siapkan seluruh keberadaanmu untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan kita permuliakan pagi ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pagi ini, setelah kami boleh melalui malam pemberian-Mu untuk kami beristirahat. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah kami boleh senantiasa hidup sukacita bersama dengan Tuhan. Pagi ini kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam ibadah kita pagi ini. Biarlah Tuhan Engkau bersukacita menerima setiap puji-pujian kami. Inilah kami Bapa yang siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak kita bangkit berdiri, kita nyanyi Jangan Lelah. Ya, kita siap memuji Tuhan. Kita bekerja di ladang Tuhan. Kita tidak boleh lelah. Mari kita nyanyikan. Dengarkan ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang diberi kekuatan, yang mengajar dan firman Tuhan pagi ini yang senantiasa menguatkan kita dan memampukan kita untuk kita terus bekerja. Kita angkat pujian karena Bapa kita sungguh baik. Kita angkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Dengan kita berdoa, Bapa
Puji Tuhan, anakku sekalian, keluarga besar sekolah Penuai, mari kita berdoa untuk kita akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, kami naikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan Allahku, karena kasih anugerah-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami sampai saat ini dalam kondisi sehat, tidak kekurangan sesuatu hal yang baik. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, dan berkatilah kami ya Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati aku hamba-Mu ini, urapi dengan kuasa Roh Kudus, dan juga semua keluarga besar sekolah Penuai. Tuhan urapi sehingga dapat membaca, merenungkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Bila ada kuasa yang mengganggu konsentrasi kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang buah roh penguasaan diri. Dari 9 buah roh, maka yang terakhir adalah buah roh penguasaan diri. Kembali kita membaca Galatia 5, ya, surat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Puji Tuhan. Kita senang bahwa sikap perilaku seperti yang tertera dalam Galatia 5 ini tidak menyalahi undang-undang, tidak menyalahi aturan-aturan, tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Namun sebaliknya, bahwa karakter atau perilaku yang Roh Kudus kehendaki itu didukung, diperbolehkan oleh undang-undang, oleh norma-norma, oleh aturan-aturan yang berlaku di masyarakat atau di negara. Kita mengucap syukur bahwa kita dalam tuntunan Tuhan dan kita diarahkan memiliki sikap, perilaku, dan karakter seperti buah roh ini. Nah, buah roh penguasaan diri adalah buah roh yang ke-9 dalam 9 buah roh. Anakku sekalian, arti penguasaan diri adalah dapat mengendalikan diri. Bapak ulangi dan dapat dicatat bahwa arti penguasaan diri adalah dapat mengendalikan diri. Tentu Nana tahu ya, kendaraan. Ada motor, ada sepeda, ada mobil. Dalam kendaraan itu pasti ada yang namanya rem. Rem. R-E-M. Rem. Rem itu dipergunakan agar laju kendaraan kita baik, untuk menghindari kecelakaan, maka digunakan rem supaya selamat.
Dengan menggunakan rem, maka kita selamat. Demikian juga dalam karakter kita. Kita perlu penguasaan diri. Kita perlu mengendalikan diri supaya kita ini selamat. Supaya kita selamat, tidak mengalami celaka, tidak mengalami musibah. Pakailah rem dalam jiwa kita, yaitu pengendalian diri atau penguasaan diri. Bagaimana caranya untuk dapat mempraktekkan penguasaan diri itu? Ada banyak cara, ya, ada banyak cara untuk dapat mempraktekkan buah roh penguasaan diri. Yang diantaranya, yang pertama, sabar. Jiwa kita harus kita manage. Jiwa kita harus kita kendalikan supaya kita sabar menghadapi situasi yang ada. Ujian, masalah kehidupan itu ada. Kita sudah berbuat baik dan benar, tetapi masih ada saja orang-orang yang menilai kita ini salah. Sehingga dibutuhkan apa? Penguasaan diri, rem dalam jiwa kita. Dengan penguasaan diri, dengan rem yang kita miliki, kita harus sabar dalam kehidupan kita. Terlebih bila menghadapi orang-orang yang menyalahkan kita sementara kita tidak berbuat salah. Entah itu sengaja maupun tidak sengaja. Terkadang tingkah laku, kelakuan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita tanpa mereka sadari, itu menguji hati kita, apakah kita orang yang sabar atau gampang marah. Kita orang yang bisa menguasai diri atau gampang emosi. Itulah situasi keadaan di sekitar kita. Nah, melalui perenungan firman pagi hari ini, mari kita sebagai keluarga besar Sekolah Penuai untuk bisa mempraktekkan buah roh penguasaan diri. Di antaranya adalah sabar. Bila perlu sabarnya itu R-nya banyak, bisa sabar gitu ya. Panjang sabar. Ya. Sabarnya bukan sekali, dua kali, panjang sabar. Sabar itu terus kita hidupi hari ke hari. Selama kita hidup, seharusnya kita punya karakter penguasaan diri, yaitu diantaranya sabar. Dalam Amsal 16 ayat 32. Coba anak-anak tulis itu ayat dan cari di Alkitabnya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ternyata nak, menguasai diri, penguasaan diri, yakni dengan kesabaran itu seperti seorang pahlawan. Seorang pahlawan yang berjuang untuk memanage jiwanya, mengatur jiwanya supaya sabar. Tidak gampang marah, tidak gampang emosi, tidak gampang naik darah. Seperti Tuhan juga berkata dalam Amsal 14 ayat 17.
Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Diulangi ya. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Firman Tuhan hari ke hari mendidik kita untuk kita punya sikap perilaku karakter, ya, SPK, ya, sikap perilaku karakter sesuai dengan buah Roh Kudus. Nah, firman Tuhan pagi ini mengajar kita semua untuk menguasai diri, yaitu sabar. Orang yang sabar itu bijaksana. Tetapi orang yang gampang marah, yang gampang emosi itu BODOH. Ya. Orang yang gampang marah itu BODOH. Tetapi keluarga besar sekolah penuh, orang-orang yang bijaksana, orang yang sabar, yang menguasai diri. Dalam ayat 29, ya, Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan apa? Kebodohannya. Nah, orang yang sabar itu besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah, gampang marah, itu gede-gedein bodohnya. Kan Tuhan bilang, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Tuhan ciptakan telinga itu dua, untuk cepat mendengar. Tetapi mulutnya satu, lambat untuk berkata-kata. Itu orang yang bijaksana. Contohnya, nah, Yusuf. Di kitab Kejadian, ya, ada cerita tentang Yusuf. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf sabar. Yusuf dijual menjadi budak. Dia sabar. Menguasai diri. Yusuf difitnah, dituduh. Dia menguasai diri dan dia sabar. Tetapi nak, Tuhan yang menilai. Tuhan yang menilai Yusuf. Tuhan memberkati Yusuf. Yusuf diberkati oleh Tuhan karena dia bisa menguasai diri. Dia bisa mengendalikan diri. Dengan juga harapan kita. Harapan saya sebagai hamba Tuhan, warga besar sekolah penuai, sama-sama belajar untuk punya karakter, menghidupi karakter, penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami, keluarga besar sekolah penuai. Kami membaca firman-Mu tentang penguasaan diri. Kami belajar dari bagian kebenaran firman Tuhan tentang penguasaan diri. Beri kami hati yang mengerti firman-Mu, dan beri kami terus sabar menghadapi situasi kondisi yang ada. Terima kasih Tuhan, dan beri kami kemampuan untuk menghidupi firman-Mu ini. Berkatilah sekolah penuai, khususnya anak-anak yang akan belajar, serta guru-guru yang mengajar. Berkatilah kegiatan belajar mengajar ini, kegiatan yang menyenangkan, sekalipun melalui belajar jarak jauh. Berkati seluruh orang tua murid, berkatilah mereka, kesehatannya, usaha pekerjaannya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bila ada di antara keluarga besar sekolah penuai yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang kekurangan, Tuhan memberkati. Yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan ya Tuhan.
sebagaimana firman. Berkatilah bangsa dan negara Indonesia ini agar segera pulih dari wabah corona ini, sehingga bangsa Indonesia, bangsa yang sehat, dan berkatilah program vaksinasi COVID-19 ini. Berkati Tuhan agar semua bangsa Indonesia mendapatkan pelayanan vaksin yang baik dan bangsa Indonesia tetap sehat. Berkati pemerintah Indonesia ini, dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para kabinet, para menteri-menteri, anggota MPR, DPR, sampai pemerintahan yang terendah sekalipun, Tuhan Yesus memberkati. Terjadilah salam damai sejahtera surga kepada bangsa Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Anak sekalian, selamat belajar. Salam penguasaan diri. Amin, amin ya amin.